Kemampuan siswa untuk membayangkan dia bagian dari materi itu. Menafikan imajinasi adalah informasi terlalu dianggap penting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampurasun. Rampes. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan puji dan syukur yang sangat banyak kepada Tuhan dan kepada seluruh pendukung-pendukungnya, ya. Baik kita di sini ya maupun di alam sana gitu ya, maksudnya gitu ya. Dan tidak ada kata selain banyak terima kasih kepada narasumber khususnya. Yes, betul. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Telurna dua, karetna dua. Gitu spesial. Yakni atau kali foto. Oke. Yakni saya bilangnya biasanya bapak sih sebetulnya ya, karena saya menganggap beliau sebagai bapak spiritual. Wow, spiritual. Yakni seorang guru besar. Yes. Yang pastinya sangat besar secara pemikiran, secara pengetahuan, yang pastinya kita akan tagih juga dan buktikan juga seberapa besar beliau. Asik gitu besar. Hatur nuhun Bapak Prof. Dr. Haji Bambang Kianes. Hajinya? Haji ya. Hatur nuhun pisan, Prof. Haji Sudah menyempatkan waktu. Nah, gitu. Tadi selanjutnya kita akan coba berikan ke Amaisa, ada apa ini sekarang ya? Yes, betul. Jadi hari ini kawan-kawan sobat Rumah Tumbuh akan mengkaji perspektif pendidikan dari Prof. Beki, bahwa pendidikan itu sebetulnya tidak hanya di dalam ruang kelas, tapi ada juga perspektif-perspektif lain yang akan dikaji secara luas, bahwa pendidikan itu bisa didapat dimanapun. Seperti kita dari ujung ke ujung gitu ya. Dari Ledeng ke Cibiru itu ada juga pendidikan. Jadi sekarang pendidikan macet tadi Itu kan ada makna kesabaran. Asik. Dengan makna kesabaran. Menikmati perjalanan. Kebetulan bukan kebetulan sih. Yes. Jantan Prof. Beki ini, biasanya Prof. Beki ya. Prof. Beki ini guru besarnya lebih fokus pada teologi pendidikan. Dan juga guru besarnya lebih pada aspek kebijakan pendidikan. Dan hari ini kita ngomongin ke pendidikan tidak akan pernah lepas dari bagaimana suasana kelas yang kondusif, yang baik dan menghasilkan imajinasi. Sehingga kita akan coba gali mengenai bagaimana konteks dan konsep pendidikan yang baik, filosofi pendidikan yang baik, bahkan pada konsep pendidikan spiritual tuh untuk zaman sekarang gimana nih gitu kan ya. Ketika kelas menjadi kuburan imajinasi. Nah, gimana Prof menurut Prof tema hari ini seperti itu? Menarik. Menarik ya. Menarik beca maksudnya itu. Menarik itu yang pertama. Ya mungkin kelas sudah jadi kuburan imajinasi saat ini. Ketika guru misalnya kejar setoran, dosen kejar setoran, dan itu mungkin ya karena setiap dosen itu, setiap guru itu dipesani harus mengajarkan semua hal. Akan ada materi-materi yang harus diajarkan selama satu semester, dan itu harus semua diajarkan dalam satu semester itu. Kalau gurunya tegang, dia akan fokus gimana informasi kan sebenarnya sifatnya. Yang poin-poin yang harus disampaikan itu dia sampaikan. Ya imajinasi jadi nggak berkembang karena gurunya tegang. Tidak siap. Terlalu siap. Siap. Dia misalnya baca buku banyak dan lain sebagainya, akhirnya dia menceramahi, mengajarkan semua hal informasi yang diambil dari persiapannya itu. Dan habis waktu misalnya setelah dia ngomongin banyak hal karena terlalu siap. Ya, kalau nggak siap biasanya
guru malah nggak ngomong ngalor ngidul atau nyuruh siswanya mencatat saja, catat dari buku halaman sekian sampai halaman sekian. Jadi kayak gitu kan. Itu. Jadi tanpa imajinasi itu ketika tegang sebenarnya. Tegang, gua nyampe nggak nih sampai titik tertentu. Dan secara administrasi diawasi kan, dilihat apakah nyampe atau tidak nih pengajaran ini. Itu bermasalah karena biasanya nggak ngerti dasar pendidikan itu apa itu. Guru yang kayak gitu, yang tegang kayak gitu, tegang untuk menyampaikan informasi, itu karena menganggap bahwa pengetahuan itu hanya informasi. Gitu, hanya informasi. Padahal rumus pengetahuan itu ada knowledge, ada knowledge itu rumusnya adalah ada informasi, ada skill, keterampilan, ada attitude, ada sikap. Orang ngajar itu harus 3 itu, dia harus ngajarin, dia harus mentransfer informasinya, itu kan transfer informasi. Saya cerita kayak gini, transfer informasi. Tapi yang kedua, dia harus memastikan guru itu skill dari informasi itu siswa dapat atau enggak. Lalu yang ketiga, attitude-nya. Nah, informasi bisa disampaikan lewat cerita kayak gitu. Tapi kayak skill sama attitude tentu tidak bisa. Nah, orang yang ngajarnya di kelas tanpa imajinasi karena menganggap informasi itu keseluruhan dari knowledge. Gitu loh. Luas gitu ya. Ya, semuanya itu yang diajarkan adalah semuanya informasi. Karena itu dia ngomongin ini, ngomongin itu dan sebagainya. Itu membunuh tadi imajinasi siswa karena dia terlalu lengkap ngomongin semua teori dia bicarakan kan gitu, kita bayangkan itu, maka itu siswa jadi penuh dan tidak sempat imajinasi. Yang kedua, guru biasanya ngasih tugas ujian atau evaluasinya itu hanya dari sisi informasi, yaitu kemampuan siswa atau mahasiswa menjawab pertanyaan sesuai textbook. Ya, ABCDE atau kebebasan adalah, atau kucing adalah, dan itu harus sesuai dengan buku. Sesuai dengan buku itu mematikan imajinasi karena nggak penting imajinasi, yang penting hafal yang disampaikan sama guru itu nggak cocok buat anak-anak generasi milenial gitu. Ngomongin hal itu berarti seperti layaknya kita melihat baju yang one size itu, Prof, ya? Ya, semua diukur dengan cara yang sama. Filsuf pendidikan Paulo Freire menyebutnya sebagai sistem pendidikan bank. Orang punya rekening itu lalu diisi dengan banyak uang. Semakin banyak uang, maka si rekening itu berharga. Siswa juga dianggap seperti rekening kayak gitu. Semakin banyak informasi yang diserap oleh si siswa itu, semakin berhasil guru. Nah, itu artinya menganggap siswa atau peserta didik sebagai subjek yang diam, yang menganga kayak gitu, lalu diisi. Ya itu pasti membunuh imajinasi si siswanya karena dia ya kayak mulut yang terus-menerus diisi sama air. Nah, kata Freire, pendidikan kayak gitu membuat siswa tidak memiliki kesadaran tentang dirinya, tidak punya kesadaran tentang lingkungannya. Karena tadi fokus hanya pada informasi, dia lupa pada skill dan attitude. Saya mau kasih gambaran sederhana. Informasi, skill, attitude kayak gini. Misalnya pelajaran naik motor. Informasinya tentu saja motor itu adalah begini. Cara mengerem tuh kayak gini. Cara dalam buku panduan cara ngegas kayak gini.
belok kanan, kayak gimana dan seterusnya, itu namanya informasi. Lalu kalau skill, kemampuan dia untuk ngerem, untuk ngegas, dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan, dia bisa belok, itu skill, oke? Attitude itu sikap dia pada saat mengendarai. Belok kanan, sennya harus ke kanan, bukan ke kiri. Kalau ke kiri berarti attitude-nya jelek karena dia tidak menghargai orang, kemungkinan akan nabrak dia. Nyalip itu gimana caranya dan seterusnya. Sikap dia pada saat mengendarai motor itu namanya attitude. Nah, semua ilmu itu punya 3 hal itu. Misalnya apa, antropologi pasti ada informasinya. Nah, udah skillnya bisa jadi meneliti, bisa observasi, bisa konservasi, bisa segala macam skill itu. Kemudian yang ketiga, attitude dia tidak boleh berbohong, dia harus memiliki semangat terus-menerus mendapatkan sesuatu, tidak pernah putus asa ketika jawabannya gagal dan seterusnya. Nah, pendidikan kita kalau cuma informasi, bahaya. Jadi tidak cuma tidak cuma hilang imajinasi, tapi ada hilang 2 lagi, skill and attitude. Oke. Gitu. Nah, izin nih Prof, saya ingin bertanya mengenai imajinasi dulu ya, Prof. Kira-kira dari Prof, gimana sih caranya untuk menumbuhkan imajinasi? Sebab kan ya, pengalaman saya ya, Prof. Pengalaman saya belajar mungkin ya hanya PowerPoint atau kan, Prof. Oh begini, jadi begini. Jadi mobil itu A, B, C dan sebagainya sesuai dari yang diberikan oleh gurunya, misalkan begitu, Prof. Nah, saran Prof bagaimana sih supaya imajinasi itu bisa tumbuh gitu kan? Informasinya nggak boleh lengkap. Puisi bisa menghasilkan imajinasi karena kata-kata yang dipilihnya itu nggak lengkap kan sebenarnya. Ada kata tertentu yang dibiarkan abu-abu, lalu kita sebutnya sebagai metafora. Aku ingin mencintaimu dengan seperti sederhana, seperti seperti api yang membakar. Seperti api aja misalnya kayak gitu. Itu kan sudah gimana ya, kok seperti api? Seperti api yang membakar kayu sampai menjadi. Yang membakar kayu, gimana ya? Itu sebenarnya itu kan informasi yang tidak lengkap, yang tidak informatif. Nah, kalau keseluruhannya yang pertama informasinya jangan terlalu lengkap. Pancing siswa atau peserta didik untuk menyambungkannya dengan apa yang sudah dia strategik ditagih gitu loh. Itu bisa membuat imajinasi tumbuh. Terus yang kedua, proyeksi. Proyeksi misalnya kemarin saya ngajarin ekologi misalnya, ngajarin tentang kerusakan alam. Ya, kasih informasi tentang kerusakan alam, ternyata misalnya dalam 1 menit itu informasinya deforestisasi, pengundulan hutan di Indonesia ini. Dalam 1 menit itu, menurut catatan, itu 1 lapangan bola hilang. Menjadi 1 lapangan hutan, 1 lapangan bola itu. Seluas lapangan bola itu hilang, udah tidak lagi menjadi hutan. Lalu misalnya ketika dengar itu, mahasiswa tidak merasa itu penting. Karena cuma informasi kan? Cuma informasi. Terus lalu caranya gimana nih biar imajinasinya ikutan. Dan itu ya misalnya bayangkanlah apa yang terjadi pada saat kalian sudah dewasa. Hitung ke depan kira-kira berapa hutan yang akan hilang, lalu kamu hidup di situ. Sesimpel ya. Gitu. Dia bisa ngebayangin, berarti nanti kita akan nggak dapat ini, nggak dapat itu dan seterusnya kan gitu ya. Karena dikaitkan dengan jika kamu di situ dan udah pasti di situ. Baru tuh karena dia dipancing mengimajinasikan untuk kehidupan dirinya, dia tertarik. Mahasiswa tertarik karena ini terkait dengan hidup saya.
dia akan ikutan, Ikut. dia akan ada sedikit empirik lah gitu. iya, Ikut serta merasakan. dia ikut serta merasakan dan ngebayangin bisa jadi beberapa orang tumbuh kesadaran ini tanggung jawab saya. Misalnya saya jadi informasinya ada informasi pemancing, kemudian dorongan. didorong untuk membayangkannya. Oke. Setelah skill itu ya. Ya itu masih informasi, tapi cara informasinya bukan menuangkan air ke dalam Botol. gelas. Karena kalau menuangkan air ke dalam gelas itu mengasumsikan si peserta didik ini subjek yang diem, tidak punya pikiran, tidak punya imajinasi, tidak punya keinginan. Assalamualaikum. Salam. Waduh. Bapak, ini kopinya. Aduh, terima kasih. Waduh, ada kopi. Keren. Kayaknya kopi. Wow, Apa ini iya. mau? Cakep lah. Pas sekali. Pas Makasih sekali. banyak. Ngomongin imajinasi mah ngomongin kopi biasanya. Kopi itu kan mantap. filosofi. Ya. Filosofi. Kopi kiran. Kopi kiran. Wow, ini. Kopi kiran. Oke. Mangga Kanjeng sambil ngobrol-ngobrol ya. Ada Nah, kopi nih. imajinasi, pertanyaan juga memancing imajinasi. Misalnya, ya tadi, bagaimana kamu membayangkan jika 10 tahun ke depan pada saat kamu nikah? Pada saat kamu Nah, punya Onjol. anak. Bentar, Prof. Wah, tarik. Nah, onjol tarik gitu pasti. Ya kan langsung terbayangkan. Ini kan kita lagi bahas bab 1 dulu. Ini maksudnya imajinasi Imajinasi. kamu, gitu. Bayangkan. Jadi kan wah itu kan berarti nyampe. Karena Betul. imajinasi yang tidak empirik kayak gitu, yang tidak terkait sama kehidupan juga nggak boleh. Nggak boleh. Karena siswa nggak terlibat. Oke. Kan pentingnya imajinasi di kelas itu agar siswa terlibat sehingga dia tertarik. Oke. Kan gitu. Iya, iya. Kalau imajinasinya Betul sih, Prof. terlalu imajinatif, siswa juga bingung ini ngomongin luas apa begitu. ya. Jadi imajinasi di sini ada terkait kemampuan siswa untuk membayangkan dia bagian dari materi itu. Prof, punten. Memang beberapa aspek ketika kita lihat di kelas aja ya gitu ya kan. Guru memang terlalu baku kalau menurut saya ya. Tegang tadi bilang gitu. Sehingga lupa untuk mengaktifkan hal itu. Ada tools di sana. Ya karena tadi guru nggak percaya bahwa kalau dia tidak berikan semuanya, maka siswa tidak akan tahu. Nah, Guru mungkin menganggap satu-satunya cara untuk mentransfer ilmu adalah dengan memberinya ceramah. Padahal kita tahu semua di kelas kita tidur, kita ngantuk misalnya. Dan menurut teori quantum learning, konsentrasi orang itu cuma 20 menit. Itu dulu, di riset yang dulu, 20 menit. Setelah 20 menit, orang sudah tidak konsen lagi. Pikirannya sudah tidak fokus lagi. Misalnya, guru agama ngomongin di padang pasir, yang didengar dia tuh Padang, warung Padang. Setelah 20 menit itu udah, asosiasinya udah liar. pasir Tasik. Gitu. Bangunan. Jadi, nah karena itu nggak bisa tuh misalnya lebih dari 20 menit di quantum learning itu orang ngomong terus-terusan, nggak boleh. Jadi dia asumsinya dia nggak percaya bahwa siswa bisa mendapatkan ragam informasi dengan ragam cara. Dia cuma percaya saya harus memberikan semuanya baru siswa ngerti ini. Dia nggak percaya pada siswa. Oke. Itu berarti bisa kacau ya. Bro. Kacau. Bisa Nah, kacau. padahal kalau tadi siswa dibuat tertarik bahwa ini terkait dengan hidupku, bahwa ini bermanfaat bagi hidupku, curiosity-nya dibangkitkan, siswa akan mencari sendiri. Yes. Kan gitu? Iya. Nah, imajinasi itu pentingnya untuk mengaitkan antara teori yang teoritik ini dengan kehidupan si pribadinya. Baru dia terlibat, dia menyadari, oh ini penting.
Kelas yang baik itu Gitu. kelas yang seperti itu ya. Ya, ya. Guru dan muridnya tuh terasa terlibat, Ya, kerjasama iya, gitu. Tapi sulitnya di sana ya, Prof ya. Karena tegang tadi. Nah, tegang itu ya tagihannya. Tagihan apa? Tagihan penilaian secara administratif untuk guru memang terlalu baku sehingga guru takut. Padahal kan pengajaran itu ada penyampaian materi, kemudian memancing siswa terlibat, kemudian ada tugas di rumah untuk memperkaya itu. Ada PR di rumah untuk memperkaya itu. Mau langsung atau enggak langsung. Oke. Nah, guru biasanya khawatir atau nggak percaya. Nah, repot juga kan. Kalau jadi guru terus nggak percaya sama siswanya itu repot. Guru nggak percaya, nggak mungkin deh anak-anak di rumahnya baca buku. Ya, ya. Nggak mungkin deh anak-anak di rumahnya memperkaya. Oh, bahaya. Karena nggak percaya maka dia jejerin tuh informasinya. Paksain terus. Paksain Iya, semuanya. paksain terus. Nah, Bahaya judgement tuh ya. Dijudge gitu. padahal syarat jadi guru syarat jadi guru itu dia percaya pada siswanya Oke. bahwa siswanya bisa belajar. Kalau nggak percaya sama siswanya, ya ngapain dia ngajar? Iya. Kalau sejak awal nggak percaya, Jadi siswanya tidak mandiri ya. tidak mandiri, Output tidak dari pelajaran kosong. dong. kosong. Dia cuma ingat hafalan itu aja. Textbook banget gitu. Efeknya ya tadi skill pasti nggak akan keajar deh karena tegang pada informasi. Ini mau di dasar menengah, di S1, S2, S3 biasanya tegang pada informasi. Skillnya nggak punya, attitude-nya nggak ada, nggak diajarin. Efeknya apa? Keluar kuliah nggak bisa kerja karena skillnya nggak ada. Jadi efek dari menafikan imajinasi adalah informasi terlalu dianggap penting. Skillnya nggak ada dan udah banyak ada anak S2 keluar nggak bisa kerja, itu jelas. Ketika ditanya, emang kamu ngapain saja selama kuliah? Ya itu selama kuliah saya berusaha untuk mendapatkan nilai A. Bukan belajar informasinya apa, skillnya apa, kemudian attitude-nya apa. Hidup saya diatur alfabet. Nah, anak-anak Poltek misalnya itu diajari skill karena informasinya dikit. Skill di drill kayak gitu. Vokasi gitu ya, Prof. Ya, tapi lupa attitude karena itu ada banyak keluhan lulusan Poltek itu setahun kerja keluar karena attitude-nya di dunia kerja tidak terbangun. Dia tidak punya kegigihan dan seterusnya. Baru selesai kerja dibentak dikit keluar dan seterusnya. Jadi kegagalan sistem pendidikan dimulai dari ruang kelas yang terlalu tegang. Oke. Atau guru dimulai dari guru yang nggak percaya pada Muridnya. pada siswa murid. Dan nyambung tadi, Prof, yang tadi kan soal imajinasi nih sudah ya. Yang kedua soal skill ya. Yang ketiga baru soal attitude. Oke. Nah, kalau misalkan, apakah mungkin itu, Prof? Ini kan rame-rame nih isu yang sedang beredar hari ini tentang minimnya lapangan pekerjaan atau misalkan banyaknya masyarakat yang belum beruntung mendapatkan pekerjaan. Apakah itu menjadi salah satu faktor siswa tersebut tidak mendapatkan 3 poin itu atau Ya gimana mereka bisa bekerja di luar setelah kuliah misalnya atau setelah sekolah jika dia selama belajar tidak membayangkan hubungan antara ilmu yang dia dapatkan dengan dunia nyata. Korelasi. Relatable. Teori sekedar teori diajarin lalu dalam dunia nyata kayak gimana nggak tahu gimana siswa atau mahasiswa ketika keluar dari kampus dia siap bekerja. Orang selama kuliah dia sibuk menghafal satu teori dengan teori lain. Tapi kalau dalam kuliah misalnya atau pada saat sekolah dia ngebayangin kaitannya, seluruh teori itu selalu dikaitkan dengan aspek kehidupan dia, imajinasinya ditumbuhkan untuk itu, maka akan tumbuh semangat untuk berarti saya harus begini. Berarti saya harus begini.
dia terpancing ya, dia terpicu untuk lebih mendalami. Nah, kalaupun misalnya di kelas nggak sempet dikasih skill, tapi dia akan mencari. Saya pengen jadi saya akan menghadapi hidup kayak gitu, saya pengen jadi ini. Dia pasti akan nyari. Berarti misalnya saya harus keluar negeri karena keluar negeri itu ternyata asik. Saya tidak takut keluar negeri, itu juga bumi Tuhan. Saya akan di sana. Kayak misalnya gitu ya. Terus tapi harus bisa bahasa Inggris, harus punya skill bahasa Inggris. Dia bisa jadi punya keinginan untuk saya harus belajar bahasa Inggris. Karena imajinasi tadi itu ilmu mengantarkan dia pada realitas dan dia tahu kekurangannya. Ketika ilmu tidak terkait dengan realitas, dia nggak tahu kekurangannya. Dia merasa cukup dengan menghafal sejumlah definisi, sejumlah teori dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau pendidikannya tidak terkait dengan realitas kayak gitu, ketika keluar dia bingung mau ngapain. Karena sejak sekolah dia sudah tercabut dari realitasnya. Ketika keluar dari sekolah, dia bingung dengan realitas. Pulang kampung, jadi orang asing tuh di kampungnya. Di tengah masyarakat, dia jadi orang asing. Karena waktu yang dia buang selama sekolah, itu hanya teori-teori saja. Hanya layaknya kita nonton berita gitu. Apalagi misalnya teori-teori antropologi, misalnya teori sosiologi, teori filsafat ya, itu pasti diproduksi dari tempat lain. Antropologi bisa jadi dari Afrika, sosiologi dari negara maju, dari Amerika, dari Eropa dan seterusnya. Filsafat dikembangkan dari negara maju pasti. Ketika diajarin dan tanpa dikaitkan sama realitas, ya bingung, mereka akan mengukur realitas dengan standar teori yang lahir dari tempat jauh. Ibarat inilah buku gambar, buku gambar tidak seindah realita lah. Saya mah lihat buku gambar teh sok kadang mah suruh cenah ngagambar anu paling keren, Bro. Antepkeun itu saya teh dikosongkeun. Karena apa? Ketika ditanya oleh guru, "Kenapa kamu kosong?" Ini tuh saking indah jadi gak bisa tergambarkan. Seperti layaknya kita minum kopi sekarang gitu tuh kan. Iya, kopi anak pisan, Bro. Ya, ini kopi dari mana nih? Ini teh kopi sufi, Bro. Kopi sufi, oke. Kopi sufi. Jadi pahit manis kopi seperti jalan sufi. Asik, ada kalimatnya. Sebuah pelajaran. Ini informasi sekaligus imajinasi. Iya. Orang yang bisa tidak semua orang bisa bikin kopi enak sebenarnya. Tapi semua orang bisa bikin kopi. Lengkap sebetulnya, karena jadi kan imajinasi kita bisa imajinasi, dan seteguk kopi adalah sebuah pelajaran. Ya, siap kumaha we carananya. Oke, Prof. Kita lanjut nih, Prof. Menarik nih. Kita ngomongin kepercayaan guru kepada siswa. Ya kadang kan saya juga sebetulnya sempat mengajar gitu, Prof. Dan saya cukup mengalami itu. Saya menganggap bahwa berapa jam dalam sehari gitu ya. Si murid itu membaca buku. Jadi saya menganggap harus saya nih yang jadi pelopor, padahal gak seperti itu kata Prof. Nah, di sini ada pertanyaan, Prof, yang menarik juga. Jadi di medsos kita itu sebelum kita podcast kita selalu share. Tapi ada yang menarik, katanya gini. Apa hubungannya imajinasi dengan nurani gitu, Prof? Gitu, Prof. Nurani itu hati, biasanya itu bahasa Arab ya. Hati nurani. Nurani pasti hubungannya dengan hati, walaupun mungkin sekarang sudah dipisahin hati dan nurani. Nurani itu hati yang dicahayai. Nurani itu dari nur, itu dicahayai. Jadi ada keyakinan bahwa hati kita itu terhubung dengan cahaya Tuhan. Karena itu ada hati nurani, hati yang dicahayai. Cuman kita sering menganggap nurani itu satu kata yang nggak terkait dengan bahasa Arab, dengan pemahaman teologis tertentu. Ilmu itu dari Tuhan. Nah, hati nurani itu hati yang dicahayai Tuhan, lalu akan menimbulkan pemahaman baru terhadap realitas. Nah,
Kalau dihilangkan Tuhan, ya nurani itu terkait dengan nilai. Dengan nilai-nilai tertentu yang dirujuk kita. Misalnya harus jujur, harus adil, harus kasih sayang. Nah, sejumlah nilai itu menempati di hati nurani. Tapi kalau secara teologis, itu adalah nilai-nilai yang Tuhan berikan pada diri kita yang mengawal attitude kita, sikap kita. Itu sumber dari attitude. Guidance itu, nge-guide. Iya, nge-guide kita. Itu sumber dari attitude kita. Nah, kebalikan hati nurani itu dalam bahasa Arab ada namanya zulmani, yaitu hati yang gelap. Dia tidak memiliki nilai. Dalamnya zulm itu tidak memiliki nilai. Dia gelap dari nilai dan itu perilakunya pasti nabrak-nabrak dan seterusnya. Oke. Nah, hubungannya imajinasi dengan nurani pada beberapa kalau cara kita memantik penyampaian informasi benar, orang akan bisa menyimpulkan, oh berarti harus kerja keras, oh berarti harus jujur, oh berarti harus baik hati ke orang. Misalnya kalau kita cerita, cuman kan itu juga pelajaran sastra aja di kelas tidak diajari, tidak dipancing imajinasinya. Kan kalau pelajaran sastra standar mestinya dibacain cerita, kemudian apa yang kalian kaitkan dengan kehidupan kalian? Apakah kalian pernah misalnya cerita tentang apa? Tentang kancil dan petani misalnya. Apakah kalian pernah menipu seperti kancil? Misalnya kayak gitu kan? Apakah kalian pernah ditipu seperti apa? Petani? Apa perasaanmu? Nah, ketika dikaitkan pelajaran dengan perasaan itu kan sebenarnya mengimajinasi. Jika saya ditipu seperti petani, saya sakit hati dan lain sebagainya, maka kesimpulannya saya tidak boleh menipu. Ketika kesimpulannya sudah berupa nilai, saya tidak boleh menipu, saya harus baik hati. Itu masuk ke nurani. Nah, gitu loh. Jadi hatinya diisi dengan makna tertentu dari imajinasi dia. Nah, biasanya kalau guru nggak percaya pada siswanya, maka si guru langsung ngomong pelajaran moral dari cerita ini, ya, misalnya kayak gitu loh, adalah ini. Jadi dia memesankan nilai tertentu untuk mengisi nurani yang diasumsikan bisa mengisi nurani siswanya. Padahal yang paling mungkin menggerakkan attitude siswa adalah jika dia menyimpulkan sendiri. Oh, ternyata kemerdekaan Indonesia itu misalnya berdarah-darah ya. Ada banyak darah. Siapa yang kamu bisa simpulkan? Saya harus menghargai para pahlawan. Gimana caranya? Kayak gitu. Itu nuraninya akan terisi dengan nilai yang dia ciptakan sendiri. Itu akan lebih oke, lebih nyaman buat dia ketimbang dipaksakan. Dan itu bisa didapatkan, itu dalam sastra, tapi dalam yang lain juga bisa. Misalnya matematika, ngisi soal yang rumit itu dan seterusnya. Kalau dia diajak ngobrol, apa yang bisa kamu pelajari dari itu? Untuk bisa benar dalam matematika, apa yang harus kamu lakukan? Ketelitian, oke, yang lain apa misalnya? Harus cermat, harus seimbang kanan dan kiri, misalnya kalau soal persamaan, harus periksa ulang dan seterusnya. Banyak berlatih. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu kan mengaitkan apa yang dia kerjakan dengan pengalaman dia. Nah, itu menghasilkan nilai itu menjadi isi dari nurani, sehingga hatinya menjadi nurani, bukan menjadi zulmani, gelap dari nilai. Nah, jadi nilai yang ditemukan atau makna yang ditemukan ditentukan oleh imajinasi. Tapi tadi katanya bukan imajinasi liar. Imajinasi terkait dengan konsep dan pengalaman si siswa serta realitas yang dihadapi. Imajinasi kan menghubungkan itu, gitu. Penghubungan. Oke. Mantap sekali. Points
To the point. To the point. Memang Seru pisan. ngomongin nurani imajinasi berarti memang tadi Prof bilang bahwa nurani itu sebagai guide sebenarnya kan. Sebagai guide. Ya. Untuk kita mendapatkan suatu ilmu, suatu informasi juga gitu. Sikap terutama. Sikap terutama. Ada dua aliran. Yang pertama, hati kita kosong. Misalnya tabula rasa si sahabat John Way ya. John Wayne. Oke. Karena itu harus diisi. Nah, yang proses pembelajaran tadi itu mengisi hati kita memiliki nilai-nilai tertentu, makna tertentu. Aliran yang kedua, misalnya dalam agama, meyakini hati kita itu sudah diisi oleh sejumlah nilai. Tidak kosong. Oh, Gitu loh. ada aplikasi-aplikasi yang terinstall. Ya, tinggal diaktifkan. Nah, pembelajaran fungsinya untuk mengaktifkan modal yang sudah Tuhan berikan dalam hati. Oh. Jadi nilainya nanti akan muncul. Nah, ketika itu aktif, jadilah dia nurani, menyinari si hati itu. Tapi kalau dia terkubur, misalnya dengan kesimpulan-kesimpulan gurunya killer, misalnya gitu, menakutkan. Ya udah, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Yes. Nah, itu hati sulmani. Nah, kalau kayak gitu udah otomatis attitude-nya ngaco ya. Oke, Bro. gitu. Jadi ada dua teori sebenarnya di pendidikan. Wah, oke. Nah, izin nih, Prof. Yo, Dari fenomena hari ini kan, Prof, banyak tuh. Mungkin ya tidak banyak, terlalu banyak, tapi mungkin kita ambil sedikit lah gitu, contoh fenomena yang lagi ramai, bahwa banyaknya anak-anak justru melawan pada orang tua. Hai. Ya, Prof ya. Orang tuanya ikut melawan. Tidak kan kebanyakan, karena orang tua tidak mengajarkan hal itu. Ya, Bahkan ya. mereka kebanyakan dari berita yang kita coba observasi gitu, Prof, merasakan saat miris lah, miris karena tindakan yang dilakukan oleh anak-anak hari ini. Nah, kira-kira, Prof, apakah memang itu ada sangkut pautnya di dalam kelas tadi, atau justru ini pengaruh dari luar atau media dan sebagainya pada anak seperti itu, Prof? pendidikan itu sebenarnya tanggung jawab orang tua. Yang kedua tanggung jawab masyarakat. Ada dua. Yang pertama, orang tua itu punya nilai-nilai tertentu yang dianggap benar, maka dia harus mengajarkan siswanya nilai-nilai itu. Ya. Lalu masyarakat juga memiliki nilai-nilai tertentu yang dianggap benar oleh masyarakat. Misalnya di rumah kita bisa pakai celana, yang perempuan bisa pakai celana pendek karena di rumah, dan diperbolehkan misalnya, dan menurut nilai keluarga itu. Tapi belum tentu itu disepakati ketika keluar rumah, karena masyarakat punya nilai yang berbeda kan. Yes. Nah, untuk ketertiban sosial, masyarakat memiliki kepentingan mendidik individu dalam masyarakatnya sesuai dengan nilai dia. Untuk kepentingan produktivitas masyarakat, misalnya masyarakat membutuhkan pekerja, membutuhkan pemimpin, maka masyarakat memesankan pendidikan apa yang harus diberikan pada individu. Nah, ada jadi yang pertama itu tanggung jawab individu, tanggung jawab keluarga, kemudian tanggung jawab masyarakat. Tentu saja kemudian masyarakat ini adalah negara. Nah, sekarang lalu apa itu sekolah? Nah, sekolah itu adalah lembaga yang oleh masyarakat dipercayai mewakili kewajiban orang tua dan masyarakat. Karena orang tua dan masyarakat tidak mampu, maka diwakilkan pada sekelompok profesional untuk mengajari anak ini atau individu ini. Nah, tetapi itu dalam waktu, kan namanya sekolah itu artinya dalam waktu kosong. Itu dalam waktu tertentu saja. Ketika dia balik ke keluarga, balik ke masyarakat, harusnya masyarakat kembali mendidiknya. Keluarga harusnya kembali mendidiknya, karena kewajiban mendidik itu kewajiban keluarga dan masyarakat. Masyarakat kita sekarang berbeda karena sudah dianggap disekolahkan, maka ketika di rumah tidak ada pendidikan yang diberikan. Ketika ke masyarakat, di masyarakat tidak diberikan pendidikan yang seharusnya diberikan. Misalnya
tayangan TV yang terlalu berlebihan, orang ketabrak lalu dapat jodoh misalnya kan. Terus dan lain sebagainya kan, orang kaya bisa mendapatkan banyak segala macam, itu harusnya dikontrol oleh negara karena itu bagian dari pendidikan masyarakat, mendidik individunya. Pembatasan penggunaan HP misalnya di luar negeri sudah dilakukan, misalnya pada umur sekian orang boleh megang HP, umur 15 atau 17 baru orang boleh megang HP. Sebelum itu nggak boleh. Sebenarnya kan di beberapa platform kan sebenarnya ditanya umur, tapi kan selalu disiasati ya. Nah, itu misalnya dilakukan agar apa? Agar si individu di tengah masyarakat ini tidak mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem nilai masyarakat itu. Nah, itu tidak dilakukan. Itu dilakukan pada masyarakat kita, pada di negara ini. Nah, sehingga individu di negeri ini itu bisa jadi anaknya siapa kita nggak tahu. Kan anaknya siapa tuh misalnya gini, ini anak dari kebudayaannya, ya kan? Ini anak dari ini orang Sunda, ini anak Sunda. Anak Sunda berarti dia lahir di Sunda, kemudian dia memiliki nilai-nilai Sunda karena dibangun oleh sistem nilai Sunda. Nah, sekarang karena pendidikan masyarakat ini tidak dibangun dengan baik, tidak diawasi dengan baik, seseorang anak bisa jadi lahir dan besar di Sunda, tapi dia bukan anak Sunda karena sistem nilai mimpi imajinasinya itu bukan lagi nilai dan imajinasi orang Sunda. Karena dia bisa ngambil dari internet, dia bisa ngambil dari karena tidak ada kontrol itu. Di dunia Islam ada istilah Muslim tanpa masjid. Muslim tanpa masjid itu beberapa orang, beberapa generasi baru yang dia belajar Islam itu bukan dari guru, bukan dari masjid, bukan dari pesantren, bukan dari institusi-institusi resmi. Dia belajar Islam dari internet, dia baca buku dan seterusnya. Dia pinter di situ, tapi dia tidak sesuai dengan kultur masyarakatnya. Ya kayak tadi, ini dia anak siapa ya? Identity. Ya, identitasnya nggak jelas karena dia tidak belajar dari masyarakatnya, dia tidak menyusu dari sistem nilai masyarakatnya. Nah, anak nakal itu bisa jadi dia belajar dari sistem nilai yang lain. Karena itu dia bentrok, dia berantem sama sistem nilai yang dimiliki oleh orang tuanya. Dia berantem, dia merasa itu analisis yang pertama. Karena itu dia berantem karena punya sistem nilai yang berbeda, punya imajinasi hubungan orang tua yang berbeda. Yang semestinya kayak gini, dia punya itu. Maka ketika orang tuanya bisa jadi melarang, misalnya, dia akan marah, dia kesel karena imajinasinya diisi oleh sistem nilai yang lain. Misalnya di Amerika orang tua masuk kamar harus ketuk pintu dulu, karena di sana ada pelajaran kebebasan dan tanggung jawab, ada pelajaran tentang privasi sejak kecil. Di Indonesia kan tidak. Anak ini bisa jadi dia nonton film Amerika, kemudian dia ngelihat setiap orang tua masuk dia ketuk pintu, kemudian ngedengerin. Lalu ketika di rumah orang tuanya tiba-tiba saja nyelonong masuk kamar. Bagi orang tuanya itu biasa karena sistem nilai di kita tidak ada privasi. Bagi anaknya karena dia sudah diasuh oleh informasi dari luar, dia bisa jadi marah. Hargai dong privasi saya. Lah orang tua di kita gimana? Apa itu privasi? Bisa jadi kan itu berantem tuh. Ya, berantem dan seterusnya. Itu jadi ada konflik nilai. Nah, di Hasanah Sastra Indonesia sebenarnya sudah ada satu novel yang menarik. Nah, Salah Asuhan.
Salah asuhan itu tentang Hanafi. Kamu nggak tahu atau tidak, salah asuhan itu yang buat Abdul Muiz kalau tidak salah. Abdul Muiz itu ya dia tentang satu orang anak namanya Hanafi pada zaman Belanda. Dia kemudian sekolah ke sekolah Belanda, dibiayai oleh mamanya yang orang suku Minang itu Belanda. Lalu dia menjadi Belanda, jadi punya imajinasi Belanda. Sehingga setelah lulus, setelah jadi pegawai negeri, ibunya menginginkan dia kawin sama Rafi'ah. Rafi'ah ini anak dari mamanya, anak dari yang membiayai dia sekolah. Si Hanafi nggak mau karena imajinasi dia perempuan yang oke itu perempuan Eropa. Nah, makanya dia kawin sama Connie. Connie itu peranakan Belanda, Perancis. Nah, terus bercerai itu. Ternyata di situ Abdul Muiz menggambarkan tetap saja tidak mungkin bisa bersatu antara orang Indonesia atau orang Eropa jadi-jadian, yaitu Hanafi dengan orang Eropa benar. Ada kultur yang berbeda, bercerai kemudian dan seterusnya. Tapi pada masanya di Indonesia ada istilah hati-hati, anakmu jangan sampai salah asuhan. Salah asuhan itu tadi dia mendapatkan sistem pendidikan yang lain. Berbeda dari sistem nilai masyarakatnya. Nah, soal sekarang udah nggak ada istilah. Jadi salah asuhan itu kosakata dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada novel itu. Lalu dulu ada istilah Hanafi syndrome. Jangan sampai kamu jadi Hanafi syndrome. Sudah sekolah, lalu imajinasinya berbeda dengan orang tuanya, berbeda dengan masyarakatnya. Di situ sih digambarin bahwa yang kayak gitu itu menyebabkan tidak bahagia. Kalau tidak salah, Connie bunuh diri, Hanafi juga kayaknya bunuh diri kalau nggak salah di ujung dari situ. Rafi'ah selamat, gitu. Nah, itu di novel Balai Pustaka ada itu gitu loh sebenarnya. Ada modal warning dari abad sana itu jangan sampai salah asuhan. Dan salah asuhan itu terkait dengan sekolah yang keliru, sekolah yang memberikan sistem nilai yang berbeda dengan masyarakat. Jadinya berantem kayak gitu. Jadi itu. Yang kedua, orang tuanya jangan-jangan itu juga orang tuanya nggak siap punya anak. Karena itu dia nggak mau belajar pada apa yang diinginkan anaknya. Orang tuanya kayak tadi juga miskin, mengekang juga imajinasi misalnya. Pokoknya harus begini, kamu harus nurut. Terlalu egois lah. Terlalu egois. Jadi ya terjadi itu. Padahal menjadi orang tua itu harus belajar pada apa yang dibutuhkan anaknya. Cocok. Gitu. Nah, seperti yang waktu pernah kita dapatkan nih, Prof. Kami kan beberapa waktu kemarin kami pernah berdiskusi dan mencari observasi lah tentang Jurni tentang Madrasah Rumi, Prof. Madrasah Rumi yang kami dapatkan nih, mungkin kami ada salahnya, ada juga mungkin ya. Mungkin salahnya ada dan salahnya banyak. Banyak tentang Madrasah Rumi itu. Tapi yang sedikitnya yang kami tangkap sebetulnya dari Madrasah Rumi nih, ngomongin soal pendidikan. Madrasah Rumi juga kan sebetulnya adalah ruang berdiskusi ya, Prof. Ruang berdiskusi di mana keilmuan itu tidak berjarak dengan masyarakat. Agar pemikiran-pemikiran dari luar, misalkan ya kita contoh filsafat lah, itu justru dekat dengan kita, gitu. Dekat dengan kita karena filsafat itu lebih kepada cara kita berpikir atau metode berpikir lah mungkin. Nah, kalau boleh sedikit saja Prof diceritakan, apakah betul Madrasah Rumi seperti itu? Atau mungkin ada sedikit yang warna lain gitu? Yang pertama, Rumi itu pakai puisi dan cerita karena itu imajinatif. Bukan informasi. Karena imajinatif, maka dia bertahan sekian abad.
tetap dikutip sampai sekarang, tetap orang membaca. Padahal itu dari jauh sekali, dari berabad-abad yang lalu. Yang kedua, karena dia menggunakan imajinasi, karena dia penyampaiannya imajinatif, maka dia bisa lintas wilayah. Dia dikonya orang Amerika membaca dan bisa relate sama itu karena imajinatif. Karena puisi-puisinya itu imajinatif dan itu bisa dikaitkan dengan dirinya. Di Eropa orang ngaji itu, di Asia orang juga mengkaji itu dan seterusnya. Jadi kepentingan imajinatif itu tuh bisa lintas ruang, bisa lintas waktu. Itu Rumi itu keistimewaannya di situ. Karena itu pengajar tentu saja harus imajinatif karena itu punya magic tersendiri yang membuat orang bisa meriletkan dengan banyak hal. Nah, alasan kami mengkaji Madrasah Rumi misalnya karena itu imajinatif. Karena orang bisa mengaitkan, oh itu gua banget, kan gitu. Beda dengan puisi yang tidak imajinatif. Puisi yang terkait dengan realitas tetapi tidak imajinatif, misalnya puisi-puisi realis yang terkait dengan peristiwa dan menggambarkan peristiwa saat itu agak susah. Orang harus mengait-ngaitkannya, menghubung-hubungkannya sekian lama baru orang bisa terkait dengan dirinya. Rumi tidak. Puisi-puisi Rumi tidak. Orang bisa, oh iya, misalnya kata Rumi, jika kau tak bisa menjadi lidah Tuhan, jadilah telinga. Ya kan itu kan keren sekali. Oke. Sampai kapanmu orang bisa melihat itu sebagai oh iya. Jadi apakah saya harus banyak mendengarkan ketimbang berbicara? Karena yang boleh banyak bicara itu jika lidahnya lidah Tuhan. Karena lidahnya memberikan banyak kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran yang disampaikan, berarti saya mendingan mendengar. Itu imajinatif, semua orang bisa mengaitkannya. Nah, karena itu Rumi dipilih dan semua orang suka Rumi karena imajinatifnya itu. Guru artinya harus mulai belajar bahasa imajinatif karena kemampuannya untuk menggerakkan. Terus apakah Madrasah Rumi diberikan untuk itu? Tentu iya, karena Rumi itu dibangun sebenarnya pada saat gelombang hijrah terlalu besar. Di Bandung dulu ada gelombang hijrah yang terlalu besar, orang belajar agama, kemudian dia pindah haluan, lalu tiba-tiba jadi ekstrim dan seterusnya. Lalu kita mikir kayaknya kita harus kasih nih cara beragama yang lebih soft, yang lebih imajinatif. Karena agama yang tadi itu juga sama tuh, yang pindah haluan, kemudian dia tiba-tiba aja menyalahkan semuanya. Itu juga berarti beragama tanpa imajinasi tuh. Dari pengajaran yang tidak imajinatif juga. Rumi mengajarkan secara imajinatif sehingga kita bisa beragama dengan imajinasi yang tidak terkekang. Apakah beragama imajinatif? Beberapa hal beragama membutuhkan imajinasi. Misalnya cerita Nabi Muhammad hijrah, aja nggak bisa itu kalau nggak pakai imajinasi. Betapa repotnya dia hijrah, dia harus ngebayangin baru akan kita menangis-nangis, ya kan? Terus Tuhan ada di mana-mana, harus pakai imajinasi. Tidak bisa pakai kepastian. Tuhan ada di atas. Itu pakai imajinasi. Ngebayangin di atas tapi tidak di atas. Gitu kan? Di atas tapi nggak di atas. Karena kalau di atas berarti bertempat itu nggak mungkin. Tapi dia di atas yang tidak di atas. Di atas yang tidak di atas itu definisi metaforik. Metaforik itu iya dan sekaligus tidak. Dan yang bisa memahaminya adalah imajinasi. Jadi itu memang diberikan untuk memberikan tandingan sebenarnya. Ada loh beragama yang lebih soft. Nah, maka dikemas menjadi
santai, sambil main musik, sambil nongkrong, sambil ngopi dan lain sebagainya, agar itu bisa ditangkap sebagai cara beragama yang lain yang bisa dijadikan alternatif pilihan daripada beragama yang tanpa imajinasi itu. Ya, pada dasarnya memang memberikan alternatif, ya, alternatif lain. Karena agak kerasa nih obrolan kita. Tiba-tiba pas lihat time code, wow, ternyata udah 6 menit lagi. lagi. Oh, Tapi nggak apa-apa, Prof. Kita masih panjang obrolannya. Ya, nanti paling di-cut sama mereka. Oke. paling baterainya habis. Baterainya habis, kita kan tetap ngobrol. Oke, ini Prof, menarik pembahasan mengenai imajiner, mengenai strategi, apalagi di bidang pendidikan, karena tidak bisa ngobrol sejam 2 jam kalau ngomongin pendidikan, panjang sekali. Ini baru konteks di dasarnya saja kalau saya ya, kalau menurut saya. Nah, tapi terakhir nih Prof, bagaimana Prof menyikapi AI, Prof? Oke. AI ini sumber informasi. Nah, Kan? Makanya tadi kalau guru, nah di zaman sekarang ini Iya, iya. bertumpu pada informasi, dia akan diketawain Iya. karena ada sumber informasi yang lebih lengkap. Kalau dosen dia di kelas ngomongin ABCDE, semuanya informasi, mahasiswa akan membandingkan. Kayaknya nggak gitu deh, ada informasi yang lebih dalam lagi kan? Iya, iya. Karena dia bisa akses AI, kan gitu ya? Iya. Karena itu nggak bisa nih zaman sekarang mengajarkan dengan bertumpu pada informasi saja. Karena pasti akan kalah, Iya. ya kan? Karena ada sumber informasi yang lain. Makanya strategi mengajar yang mengandalkan informasi itu akan ditinggalkan. Seharusnya sudah mulai diubah menjadi bebaskanlah kalau memang harus pakai ChatGPT, pakailah misalnya. Tapi kita kasih kerangkanya, lalu mereka disuruh ngisi kerangka itu dengan informasi yang mereka dapat, yang mahasiswa dapatkan dari AI. database. Gitu loh. Iya. Karena kita pasti akan kalah sebagai dosen, sebagai guru kita akan kalah. Bisa jadi salah sebut. Cara ngucapinnya salah. AI bisa membantu itu. Oke. Nah, sebagai SDM pun, kalau kita mengandalkan informasi yang kita miliki, kita akan kalah. Sok pinter ngomong ABCD, kita akan kalah. Orang nggak mau dengerin. Karena ya tinggal kalau mau kayak gitu mah tinggal AI aja. Ya kan? Selesai ya. Kalau ngomongin dari satu teori ke teori yang lain udah aja AI. Karena itu nggak bisa nih di zaman informasi ini sebagai individu kita tampil ke orang dengan full informed misalnya, nggak bisa. Iya, iya. Tinggalkan itu karena dalamnya sudah semuanya udah ada dalam AI. Apa yang harus kita lakukan? Tadi tampillah sebagai orang yang bisa memancing imajinasi. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh AI. Iya. Karena ya paling ketik tulisan. Iya, selesai kan? selesai. Ya. Nah, jadi kita harus menggunakan kasih kerangka. Yang kedua pancing imajinasi. Isinya lu cari aja deh di AI dalamnya. Terus tugas juga misalnya jangan yang bertumpu pada informasi. Cara membuat bisa aja buat artikel jurnal itu bisa pakai AI 2 menit. Saya punya formnya yang bisa membuat buat artikel jurnal standar Scopus pakai AI dan itu cuma 2 menit. Toolsnya. Misalnya buat buku itu sekitar 2 jam. Jadi kalau masih tugasnya kayak gitu itu ditipuin pasti itu. Iya, iya. Dan nggak ada gunanya. Makanya AI itu harus membuat kita berpikir apa yang membuat kita sebagai pengajar bisa bertahan. Kalau guru hanya penyampai informasi, maka ke depan guru akan digantikan oleh Iya, AI. Cukup kasih kisi-kisi, gitu loh. Materi pertama ini kisi-kisi kayak gini, nanti ya sudah belajar online suruh lihat sejumlah bikin aja kisi-kisi itu, kemudian kasih dalam bentuk pertanyaan.
Misalnya tentang apa? Antropologi, pengertian antropologi, pengertian antropologi menurut ABCDE. Lalu diubah menjadi pertanyaan, apakah pengertian antropologi menurut si ini? Apakah kemudian tugaskan siswa nanti mencari di AI, kemudian sampaikan, selesai. Oke. Iya kan? Nah, kalau ngajar bertumbuh informasi dan jika itu pun berhasil, ada siswa kita yang bisa menghafal informasi yang kita berikan, dia akan kalah sama AI. Ya kan? Ya. Karena itu tinggalkan mengajar informasi. Mengajar harus memancing imajinasi atau kata lain, kita harus mengajar yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Lalu dorong juga mahasiswa atau siswa kita untuk menjadi sesuatu, untuk memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh AI. Imajinasi, pencarian makna, Yes. Empati, membentuk attitude, skill tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh AI, touching yang tidak bisa dilakukan oleh AI, itu yang tugas kita. Ya. Jadi keliru banget jika sekarang masih menganggap informasi itu sebagai tujuan utama pembelajaran, karena akan diketahui sama AI. Dan itu tugas berat karena mengubah paradigma kan, mengubah paradigma. Anak-anak sudah bisa buat apapun. Nah, pertanyaannya kalau sudah bisa buat apapun, apa yang mesti dilakukan? Yang dengan AI bisa buat apapun kan? Ya. Musik bisa, puisi bisa, lukisan bisa, artikel bisa, puisi bisa, lagu sama nada-nadanya juga lagu sama not baloknya bisa, Iya. coding bisa. Pertanyaannya, aku gimana ya? apa yang harus dilakukan? Apa yang kalau gitu standar nilai orang cerdas itu kayak gimana? Kan bukan di informasi. Bisa jadi tadi di imajinasi, di attitude yang oke. Kan gitu. Ya, ya. Tapi kalau kita nggak ngubah misalnya, ya repot. Jadi soalnya gimana caranya anak-anak bisa menggunakan AI yang baik untuk penemuan jati dirinya. Imajinasi, tuh. Bangkitkan dengan imajinasi. Jadi AI bisa membunuh kita sebenarnya ke depan. Kalau kita masih membayangkan tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang syarat informasi. Dan cara mengajar kita kan masih itu kan, Ya, pengajaran yang syarat informasi. Siswa lulus jika bisa menjawab pertanyaan kan, pertanyaan kognitif kan, Yang informatif. misalnya. Ya. Buat apa orang dia nanti kalah kok? Kan AI cuma satu musuhnya kan, mati listrik. Nah, itu. Ya, kita kalau udah kekalahan oleh AI, cabut ya token. Tapi satu negara dicabutnya. Ya, nuklir ya bukan nama. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, Prof. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan hari ini. Udah 1 jam ya? Oh ya sudah. Gak apa-apa. Di pause, Pak. Oke. Tapi alhamdulillah banyak informasi, banyak ilmu, banyak pengetahuan. Juga bermanfaat. Ya pasti bermanfaat dan juga banyak gonimah, Prof, di situ saya katakan. Banyak yang nyuguhan. Jadi sangat bahagia saya dengan tim hari ini podcast dengan sangat santai, sangat keren kalau menurut saya, sangat keren. Dan juga ditemani oleh guru besar yang sangat humble. Wah, saya batuk. Hati-hati, Prof. Sangat humble dan juga tidak kaku ketika kita ngobrolin hal-hal yang agak sedikit sensitif. Tidak akan pernah ada ujungnya ketika kita ngomongin pendidikan. Ini baru di kelas, teman-teman. Tuh. Ini baru pendidikan di kelas. Nanti kita akan ngobrol dengan Prof. Beki selanjutnya mengenai bagaimana pendidikan masyarakat yang baik, mengaktifkan nurani, bagaimana metodenya seperti apa. Ya mungkin ada terakhir, Prof, dari Prof, pesan buat viewers Rumah Tumbuh.
tantangan ke depan sangat berat. Tantangan ke depan. AI satu hal, lalu masyarakat yang agak anak generasi muda yang sudah banyak salah asuhan itu. Udah muncul misalnya anak-anak generasi Z tidak bisa bekerja misalnya. Itu kan sebenarnya cuma benturan tadi ya, salah asuhan. Dan itu cukup berat ke depan jika kita terjebak pada tidak mau mengubah cara kita memandang. Realitas sudah berubah, maka cara pandangnya harus diperlebar, diperluas, sehingga kita bisa tidak tergilas oleh perubahan. Diskusi seperti di podcast ini atau di podcast yang lain penting untuk bisa memberikan perspektif yang berbeda, yang lebih luas, sehingga itu menjadi bekal untuk realitas yang berubah ini. Realitas berubah di banyak tempat. Politik berubah, ekonomi berubah, pendidikan berubah, kebudayaan berubah. Kalau kita tidak memperluas cara kita memandang, kita akan kalah. Itu saja. Terima kasih. Oke, teman-teman. Mangga Amesa di Terima kasih banyak. dengan pantun. Oke, pantun terakhir dari saya karena di Todong wae mungkin dari Kang Lutfi soal pantun menikah. Oh enggak, pada dasarnya kita mah hidupnya ngareng HP. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dan Sobat. Lutfi akan menikah segera gitu ya. Kita tagih aja, Prof. Iya. Kita tagih aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.